Sahabat hikmah di balik kisah, tren malaikat maut yang viral di media sosial menimbulkan beberapa korban jiwa awal Juni lalu. Di Tangerang, seorang remaja tewas saat ia dan teman-temannya mencoba tren menghadang truk di Jalan Oto Iskandar Dinata, Grendeng, Karawaci, Kota Tangerang. Dalam video viral ini tampak dua orang remaja berlari menuju lintasan sebuah truk yang melaju. Salah satu dari remaja tersebut tampak tak mampu menghindar hingga akhirnya tewas di tempat. Hal serupa terjadi di Soreang, Jawa Barat. Sejumlah pemuda menghadang sebuah truk. Karena truk tak bisa berhenti mendadak, aksi ini juga berakhir tragis. Fenomena serupa ada sejak 2021 silam. Tren di media sosial menarik perhatian penggila konten dan gak mau ketinggalan. Sejumlah nyawa saat itu juga melayang akibat aksi tak berlogika ini. Sebenarnya apa sih yang mau dicari sampai rela membahayakan nyawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita jumpa lagi sahabat hikmah bersama saya Rahma Hayuningdia dan sudah ada Ustadz Wijayanto. Ustadz, kita akan membahas sebuah fenomena yang kadang-kadang bikin saya nggak habis pikir. Ya. Saking demi konten, karena kita akan membahas ini saat demi konten yang dipertaruhkan bahkan sampai nyawa. Ini kan konyol ya Sat ya. Tapi percaya atau enggak ternyata melakukannya tidak sedikit. Coba dikasih pencerahan Sat, para konten kreator ini gimana nih Sat nih? Saya juga nggak ngerti ngapain konten itu untuk apa. Makanya setiap yang kita lakukan itu harus orang itu harus well plan ya. Orang itu harus punya wal tangtu nafsu makotamatiga, itu artinya orang itu harus punya rencana, maksud, tujuan dan goal dari setiap amalan. Kira-kira itu untuk apa? Makanya innamal a'malu binniyat. Catat baik-baik. Setiap perkara itu sangat tergantung pada niat. Al umur bima qasidiha. Setiap perkara di hadapan Tuhan nanti akan dilihat apa maksudnya, apa tujuannya. Nah, bahkan kalau kita bahas di dalam amalan agama, apalagi orang beragama ya, itu niatul mukmin khairu min amali. Kalau sudah maksudnya sudah benar, sudah lurus, maka niat itu lebih baik dari amalnya. Misalnya ya, orang mau niat kebaikan, walaupun dia belum melakukan sudah dihitung satu kebaikan. Misalnya, Rahma mau niat haji, sudah daftar baru setor 10 juta, kok meninggal, sudah dihitung sama dengan haji. Oh, Masya Allah. Itu pentingnya niat. Maka kalau mau bikin konten, luruskan dulu niatnya. Ini untuk pencerahan, untuk apa? Kalau hanya untuk gaya-gayaan ngapain? Gitu. Nah, tuh. Karena apa? Orang niat itulah yang nanti akan melandasi semua kita menjadi bermakna di dunia maupun di akhirat di hadapan Allah, itu di situ. Misalnya begini, mau niat tahajud saja. Sudah niat menyiapkan jam ke segala macam, tapi karena jadi host lama capek akhirnya nggak bisa bangun, sudah dihitung sama dengan tahajud. Maka satu niat. Yang kedua, apapun konten kita yang memberi manfaat. Orang itu harus punya nafi'un li ghairihi, memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang ketiga, apalagi sampai membahayakan. Nah, itu larangan sekali di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 195, boleh saya dibacakan? Saya langsung cek. Nah, untung kuota masih banyak nih, Sat. Alhamdulillah. Terjemahan dari Al-Baqarah ayat 195. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Ya. Pertama, anjuran ini anjuran untuk memberi manfaat. Maka dikasahkan di situ adalah infak. Karena orang itu bisa memberi manfaat orang lain dengan infak. Walaupun infak tidak harus dengan harta. Nah, ayat ini saya terangkan sekaligus karena ketika ayat ini turun tentang perintah infak itu, sahabat juga ada yang protes. Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa infak? Padahal tidak setiap hari saya pegang uang. Tidak semuanya punya kuota, punya tabungan yang cukup. Kalau infak tidak harus dengan uang, ada tamu kasih minum saja sudah bisa Anda sedekah. Ya Rasulullah, minum kadang ada tidak, karena di Arab ya. Satu tamar, satu kurma,
kurma kadang ada tidak. Kata Nabi, senyummu pada saudaramu aja sedekah. Oh, nggak bisa senyum, oh kurang ajar kalau orang sampai nggak bisa senyum itu ya. Kebangetan ya, Ustaz? Iya, senyumnya sedekah. Ternyata orang itu harus memberi manfaat bagi orang. Demikian juga bikin konten. Ini nanti memberi manfaat apa enggak? Minimal menghibur lah, minimal tidak mencelakakan orang lain, minimal dia tidak membahayakan diri sendiri. Maka disambung walatul kubiaitikum ila taluka, jangan kamu tadi gimana? Jangan kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Bagaimana orang berislam tapi dirinya sendiri membahayakan dirinya dan bahkan orang lain? Karena belum tentu itu, kalaulah itu sopirnya ngerem mendadak kan juga bisa membahayakan bagi orang lain juga. Maka satu, tolong perhatikan apapun konten kita, Anda niat dulu dikoreksi. Buat apa konten ini akan? Kedua, nanti kira-kira memberi manfaat apa ketiga? Ya ketiga dampak. Artinya dengan adanya konten ini, karena jujur saja tidak boleh kalau konten itu menyangkut aib orang lain. Misalnya, apalagi pasangan suami istri. Bikin status saja. Dasar suami pelit. Walaupun suaminya betul pelit misalnya, ya, itu nggak boleh. Cukup dikatakan orang itu bohong kalau menyampaikan sesuatu aib dari pasangannya di muka umum. Nah, makanya mohon maaf, beretikalah di dalam bermedsos. Karena yudillu bihi kasiro wa yahdi bihi kasiro. Dalam surat Al-Baqarah, orang bisa masuk surga karena konten kita, dan orang bisa masuk neraka karena konten yang kita buat. Walaupun itu jujur, kalau dampaknya nggak baik, jangan dilakukan. Meskipun demi eksistensi, membangun karir misalnya, Ustaz. Membangun karir kok sampai membuat sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi orang lain. Membangun karir kok sampai menyinggung perasaan. Itu jangan dilakukan. Suami Anda buta, nggak boleh panggil tak budak, nggak boleh. Suami Anda, ya panggillah Mas Agus, lah Agus agak gundul sedikit misalnya gitu lah. Misalnya namanya, mohon maaf, istrinya gemuk saja, nggak boleh loh dipanggil istri dut, nggak boleh. Tapi ya kalau gemuk ya jangan panggil sing langsing, menyinggung perasaan. Menyinggung, karena udah pasti nggak benar ya. Wahai istriku yang sangat berbobot, nah misalnya gitu lah. Artinya halus ya. Artinya apa? Ternyata jujur saja nggak boleh, apalagi itu sesuatu yang satu membahayakan, satu ada konten kebohongan, ada hoax, dan mayoritas, mohon maaf, isi di medsos itu banyak hal-hal yang hoax, yang tidak ada artinya. Maka beretikalah, mohon maaf, bijaklah dalam bermedsos. Nah, berikutnya ini Ustaz, ini juga nggak kalah trending. Kalau kita lihat sosmed, isinya itu ternyata banyak juga yang pamer harta. Wah, ini maksud dan tujuannya apa? Kadang-kadang ada yang bilang juga untuk memotivasi. Wah, kita akan membahas ini, Ustaz. Tapi usai jeda, jangan kemana-mana, sahabat Hikmah.